Guys, ketemu lagi di vlog Diki Harisman. Siang hari ini saya ingin cerita tentang instrumentalis jazz Indonesia. Bicara tentang musisi jazz, tentang instrumentalis jazz di Indonesia, kita nanti akan membicarakan juga sejarah musik jazz di Indonesia. Dan yang ingin saya ceritakan pada Anda sekarang adalah musisi jazz atau instrumentalis jazz pada tahun 80-an. Pada tahun 80-an, perkembangan musik di Indonesia memasuki tahun emas, di mana banyak musik di Indonesia lahir dan tumbuh dengan begitu pesat. Musik rock, musik jazz, pop kreatif, musik reggae, semuanya tumbuh dan berkembang di tahun 80-an. Menyebut musisi jazz pada tahun 80, kita akan menyebut nama-nama besar seperti Chandra Darusman, kemudian menyebut nama Chris Kaihatu, kemudian ada juga nama grup Krakatau, ada nama grup Baskara, kemudian ada Karimata dan lain-lain. Yang sedang saya dengarkan ini adalah lagu Vina Panduwinata. Ini adalah lagu ciptaan Dodo Zakaria almarhum, di mana Dodo Zakaria adalah seorang instrumentalis. Dia menguasai piano dan keyboard, seorang penggubah, kemudian penata musik yang sukses mengantarkan beberapa nama-nama penyanyi di Indonesia seperti Vina Panduwinata, kemudian Niki Astria termasuk melalui lagu Caplang. Dodo Zakaria dikenal sebagai instrumentalis musik jazz. Dia pernah bergabung dengan grup Niagara dan juga Drama bersama Ricky Basuki dan Dani Mamesa. Selain nama Dodo Zakaria, kita juga mengenal musisi atau instrumentalis pada keyboard. Ada saya sampaikan di awal, ada Chandra Darusman. Chandra Darusman bermain untuk kelompok Kasyairo bersama Helmi Indra Kusuma dan Omen. Lagunya adalah Pemuda. Di luar Kasyairo, Chandra Darusman juga membuat sebuah kelompok fusion bernama Karimata bersama Erwin Gutawa. Kemudian ada Aminoto Kosin, ada Denny TR. Selain nama Chandra Darusman, kita juga mengenal musisi-musisi jazz yang konsen pada alat musik keyboard. Dia adalah Chris Kaihatu, kemudian Aminoto Kosin, kemudian juga ada Dwiki Darmawan, terus ada Indra Lesmana, dan ada Era Mono. Indra Lesmana sukses mengantarkan Krakatau sebagai band jazz rock atau fusion terdepan di Indonesia bersama 5 sahabatnya, terdiri dari Prabu Didharma pada bass, kemudian Dwiki Darmawan pada keyboard, kemudian ada Gilang Ramadan pada drum, terus ada Indra Lesmana, Tri Utami. Mereka bermain sangat kompak di Krakatau. Tadi 5 atau 6 ya. Satu lagi saya lupa, pada gitar ada Kang Dodon, yang merupakan juga salah satu line up di Krakatau. Kita juga mengenal keyboardist atau penggubah lagu bernama Chris Kaihatu, seorang Young Ambon, sukses dengan lagu-lagu Brasilia. Kalau saya melihat Chris Kaihatu ini lebih mirip ke Josh Ju. Chris Kaihatu dengan karya-karyanya yang dibawakan sendiri ataupun dibawakan oleh penyanyi-penyanyi lain seperti Cici Sumiati, yang juga dipopulerkan oleh mendiang Chris Kaihatu. Lagunya adalah Bukan Hanya, Misteri Cinta, kemudian Rame-Rame, dan 9 Musim. Sangat keren. Chris Kaihatu memainkan musik-musik bercorak Brasilia. Kemudian juga kita mengenal pemain keyboard lain yang ada di Indonesia seperti Era Mono. Era Mono membentuk sebuah kelompok fusion pada tahun 84 bernama Spirit Band. Pada awalnya Era Mono bersama dengan Tito Sumarsono, yang pada tahun 87 Tito Sumarsono pernah meraih gelar sebagai pemain bass terbaik pada tahun 87 versi Yamaha Light Music Contest, bersamaan dengan Sandy Luntungan kalau tidak salah pada drum. Sandy Luntungan bermain untuk kelompok fusion Emerald bersama almarhum Ricky Johannes.
dan Morgan Sigarlaki. Era Mono pernah juga membuat satu album rekaman bersama penyanyi-penyanyi lain. Di album Era Mono berwarna biru tersebut, kemudian dia juga pernah berkolaborasi dengan Putut Mahendra di album Ilusi. Album ini ada Ilusi, kemudian ada Ku Ingin. Ini juga merupakan fenomena yang lahir pada tahun 80-an, di mana mini album pada saat itu sedang berada di atas angin. Era Mono ada di dalam fenomena itu bersama guest band. Selain pemain-pemain keyboard yang besar di Indonesia, kita juga mengenal pemain-pemain gitar yang ada di Indonesia seperti Joko WH, kemudian Yopi Item. Terus ada gitaris yang hingga sekarang masih tetap eksis, dia adalah Dewa Bujana. Dewa Bujana di tahun 80-an bersama Spirit Band menjadi gitaris di kelompok Fusion ini bersama vokalis Komala Ayu. Kemudian ada juga beberapa artis tamu yang diundang untuk melengkapi proyek rekaman pertama Spirit Band, Spirit tahun 87. Dia adalah vokalis Kasyairo, almarhum Helmi Indrakusuma, almarhum Vicky Pendi. Kemudian ada juga Komala Ayu yang membawakan Bayang-Bayang Semu. Kemudian Dewa Bujana hingga tahun 2000-an masih tetap eksis. Dia membuat beberapa proyek album, ada Samsara, kemudian ada beberapa, saya lupa, ada 4-5 album. Dewa Bujana membuat album solo. Dewa Bujana layaknya pemain-pemain gitar dari Bali seperti Balawan, kemudian Koko Harsu juga membuat rekaman albumnya sendiri. Seperti juga di mancanegara sana kita mengenal ada Larry Coryell, kemudian ada Pat Metheny yang juga membuat album rekamannya sendiri. Mengenal basis yang ada di Indonesia di musik jazz, kita mengenal ada Erwin Gutawa, kemudian ada Pra Budi Dharma, kemudian ada A.S. Mates. A.S. Mates ini dari Baskara ya kalau nggak salah. A.S. Mates atau Ananda, saya lupa. Saya pernah wawancara dulu dengan A.S. Mates. Tidak terlalu tidak terlalu banyak pemain-pemain bass yang pada akhirnya membuat rekaman sendiri. Berbeda dengan di mancanegara, ada beberapa nama-nama pemain bass yang juga membuat rekaman sendiri. Dia adalah John Petitucci yang menjadi basis dari Chicorea Electric Band ataupun Chicorea Acoustic Band. Kemudian ada juga AB atau Abraham Laboriel, dia juga membuat solo solo album sendiri. Terus lainnya ada basis dari Cassiope, Tetsuo Sakurai, dia juga membuat album sendiri. Terus tadi ada gitar, ada bass. Instrumen lainnya adalah saksofon. Nah di saksofon ini juga kita jarang sekali musisi jazz yang bermain di saksofon atau di alat-alat tiup lah. Dia ada Didik SSS, kemudian ada Embong Raharjo, kemudian ada pemain saksofon lain. Jadi blank siapa ya? ada juga pemain flute, dia adalah Lulu Purwanto. Tadi kita mengenal pemain bass, kemudian keyboard, gitar, pemain drum kita mengenal nama, ada Uce, kemudian ada Budi, kemudian ada pemain drum Karim Suwileh dari Ambon. Terus siapa ya pemain drum pada saat itu ya, termasuk di dalamnya ada Gilang Ramadan. Gilang Ramadan ini termasuk menonjol. Dia juga selain mendirikan kursus untuk orang-orang bisa bermain drum, Gilang Ramadan juga sering menjadi tamu untuk workshop
pada alat musik drum. Guys, itu saja barangkali nama-nama musisi atau instrumentalis jazz yang selain dia mendukung bandnya, tetapi dia juga eksis sebagai personanya dia sebagai seorang musisi yang memiliki album. Itu saja, sampai ketemu.